Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Aziz selaku dosen dari Data Mining 1. Izinkan kami untuk memaparkan progres pengerjaan proyek ujian akhir semester Data Mining 1 kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Asko Sakila Rohman dengan NIM 164231113. Selanjutnya, Saya Venedik Grinaldi Prasetyo dengan NIM 164231063. Selanjutnya, Dengan saya Giza Pradipta dengan NIM 164231011. Selanjutnya, Saya Garneta Sofia dengan NIM 164231092. Dengan saya Selanjutnya, Salvadina Akilah dengan NIM 164231101. untuk mengefisiensikan waktu, izinkan kami untuk memulai presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya, saya akan mengawali dengan penjelasan sejauh mana progres kita sudah dilaksanakan. Pertama, data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah kami peroleh dengan teknik scraping dari website Bineka. Kemudian pada saat scraping kami menghasilkan 200 data, namun pada saat pembersihan data dengan menghilangkan data non-laptop, jumlah data yang tersisa adalah 165. Kemudian metode analisis yang akan kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah K-means untuk data monomerik dan K-mods untuk data kategorikal, seperti itu. Selain itu, metode gabungan kami melakukan K-prototype digunakan untuk menganalisis data yang memiliki atribut numerik dan kategorik. Kemudian proses pre-processing data yang kami lakukan adalah meliputi penghapusan data non-laptop dan penanganan missing value yang terdapat dalam data kami. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Venedik. oke, terima kasih Aska atas kesempatannya. Jadi untuk scraping yang kami gunakan sendiri itu menggunakan dua package, yaitu Beautiful Soup dan Selenium. Selenium di sini tuh berfungsi sebagai eh, navigator dari code ini sendiri itu untuk navigate through that HTML page. Terus Beautiful Soup di sini tuh berguna untuk mengekstrak setiap data yang berada di tag-tag yang tersedia di HTML tersebut. Mungkin secara singkat, logika dari script ini tersendiri itu pertama dimulai dari pendeklarasian objek yang bernama all-data yang berisikan list ataupun data frame di sini. Yang website yang kita gunakan di sini itu adalah Bineka. Alasan kita menggunakan website Bineka untuk describing itu untuk yang pertama, struktur HTML yang simple dan juga arsitektur HTML yang bisa dibilang nggak se-strict Tokopedia ataupun Shopee yang memiliki sistem CAPTCHA atau anti-bot, sehingga menyisakan kita untuk melakukan scrapingan data secara otomatis. Selanjutnya, dengan menggunakan Selenium tadi, aku membuat objek yang mana produk card, di mana dari case Selenium ini terdapat perintah select, di mana select ini itu bersifat sebagai ibarat kata mouse yang akan ngeklik elemen yang bernama a-text/primary bla 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 ini dalam HTML HTML-nya Bineka tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat argumen iterasi dengan struktur seperti ini, di mana untuk setiap produk yang kita dapat dari SRP ini itu akan teriterasi terus sampai mendapatkan sampai udah ketelusuri semua selama 6 page. Selanjutnya, untuk data-data sendiri yang kita ambil di sini tuh, yang pertama nama produk, yang kedua adalah harga dari produk tersebut, yang ketiga adalah rating, yang keempat adalah brand, yang kelima dan seterusnya adalah prosesor RAM, penyimpanan, dan layar, yang semuanya tersimpan dalam spesifikasi card spesifikasi dalam HTML tersebut. Semua data itu telah terambil. All data yang tadi kita udah deklarasi di awal itu diisi atau dalam bahasa pemrogramannya itu di append dengan data-data ini yang semua tadi sudah saya sebut. Lalu untuk memastikan kalau proses scraping itu berjalan dengan lancar, saya membuat perintah clean lagi untuk nge-monitor masing-masing produk yang telah di scraping apakah udah
benar terjalan secara lancar ataupun enggak. Dan jikalau ada terjadi error, ada exception seperti ini. Dan selanjutnya data-data tadi tersebut itu disimpan ke dalam satu data frame yang bernama laptop_bineka_lengkap.csv. Sekian dari saya penjelasan tentang scraping, bisa dilanjutkan oleh Garneta yang menjelaskan tentang pre-processing. Selanjutnya di sini ada pre-processing, yaitu kami menggunakan dataset laptop dari web Bineka. Di sini tuh awalnya dataset ini tuh masih campur dengan non-laptop. Maka dari itu kita melakukan pre-processing dan menghapus data non-laptop menjadi data laptop aja. Nah, kenapa data laptop aja yang kami adain supaya nanti nggak ada beberapa masalah muncul. Jadi kayak ngeganggu konsistensi fitur. Karena kan kalau misalnya non-laptop itu kan nggak ada informasi terkait prosesor, RAM, maupun layar sama penyimpanannya seperti apa. Maka dari itu, supaya kita fokus sama satu data, yaitu datanya laptop. Di sini, ini ada penambalan yang kami lakukan terhadap missing value-nya, seperti ada prosesor, ada RAM, sama ada penyimpanan, sama ada ukuran layar. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini tuh ada format yang emang belum konsisten, seperti kayak 2x4 GB DDR4, terus ada 8 GB DDR4, dan juga ada 8 GB LPDDR5, yang mana ini tuh masih belum konsisten kita formatnya. Namun kita juga punya hambatan juga kalau saat ini masih ada missing value-nya, dan juga ada tulisan yang masih nggak konsisten seperti yang tadi. Selanjutnya mungkin itu terkait pre-processing. Selanjutnya ada pembahasan mengenai metode K-means, K-mods, K-prototype oleh Aska, Salwa, sama Isa. Terima kasih Garneta. Kemudian saya akan melanjutkan dengan penjelasan K-means. Di sini kami menggunakan metode analisis K-means untuk data yang numerik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Berdasarkan data yang kami gunakan, metode analisis K-means kan algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan jarak Euclidean antara data dengan sentroid. Untuk data yang kami gunakan, kami harapannya akan mengelompokkan laptop berdasarkan fitur numerik seperti harga, kapasitas RAM, penyimpanan. Jadi kita lebih mengetahui interesting dari pasar seperti itu. Kemudian misalnya laptop kelas menengah sama kelas premium yang kayak gitu-gitu. Kemudian clustering ini juga dapat mempermudah rekomendasi produk seperti menawarkan laptop lain dalam cluster yang sama kepada calon pembeli dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan penjelasan kenapa kita menggunakan K-mods. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Salwa dipersilahkan. Baik, terima kasih Aska. Lalu selanjutnya untuk metode yang kedua, kita menggunakan metode analisis K-mods. K-mods ini sebenarnya mirip dengan K-means, tapi K-mods merupakan algoritma clustering yang diperuntukkan untuk data kategorikal. Dalam konteks data yang kita gunakan saat ini, metode ini mengelompokkan data berdasarkan kesamaan nilai kategori, seperti brand laptop, jenis prosesor, RAM, penyimpanan, dan ukuran layar. Dengan metode K-mods ini bisa mengidentifikasi pola spesifikasi serupa, seperti laptop dengan prosesor Intel i5 yang memiliki RAM 8 GB. Insight yang kami harapkan dalam analisis ini yaitu untuk bisa membantu dalam memahami tren produk, persaingan merek, dan segmentasi pasar yang dominan. Apakah akan lebih condong diperuntukkan untuk ke pelajar ataupun karyawan, sehingga bermanfaat bagi konsumen maupun penjual dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk metode analisis yang ketiga, K-prototypes akan dilanjutkan oleh Giza. Terima kasih Salwa atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode K-prototypes, di mana pada analisis segmentasi metode K-prototypes ini teknik clustering untuk data campuran, yaitu data numerik dan kategorikal sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya pada K-means dan K-mods. Kemudian pada metode ini itu
tujuan utama dari analisisnya ini adalah untuk melakukan segmentasi pasar atau produk secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh fitur yang tersedia. Kemudian untuk hasil sementara menunjukkan bahwa nanti itu akan ada pengelompokan yang cukup jelas antara produk dengan harga dan spesifikasi. Kemudian untuk insight yang bisa kita ambil dari hasil analisis ini antara lain yaitu kita dapat melihat segmentasi pasar yang komprehensif seperti produk dengan harga range 3-5 juta dengan RAM 8 GB dan brand tertentu yang cenderung berada di dalam segmen tertentu. Seperti itu, dan mungkin langkah selanjutnya itu mengevaluasi hasil clustering secara visual untuk melakukan interpretasi lebih dalam dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Mungkin sekian dari